Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berkunjung ke salah satu peternakan bebek pedaging milik Ibu Suci yang lokasinya berada di area persawahan. Di sini juga ada alat untuk mencampur pakan bebek. Nah, di samping alat ini ada alat untuk menghaluskan biji jagung yang masih utuh. Ini adalah bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk memberi makan bebek potong. Bebek pedaging di peternakan ini biasanya dipanen pada umur 35-40 hari dengan berat rata-rata 1,2 kg. Dan ini adalah sisa dari panen kemarin yang belum memenuhi target. Nah, kalau ini adalah anakan bebek atau meri yang masih berusia sekitar 4 hari. Nantinya saat umur 7-8 hari, meri ini akan dipindahkan ke kandang yang lebih besar. Jumlah anakan bebek ini sekitar 500 ekor. Sesi wawancara dengan Pak Yanto. Beliau adalah karyawan dari Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya di sini ingin mewawancarai mengenai bebek potong, cara memberi makan. Apakah Anda berkenan? Ya, boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, di peternakan bebek ini memelihara bebek jenis apa ya? Packing Terus untuk yang kedua, ada berapa jumlah bebek yang biasanya dipelihara? 500 ekor. Terus pakan apa saja yang biasanya diberikan untuk bebek? Berbagai macam pakan campuran seperti bahan utama kebi. Kebi itu berasal dari polesan beras yang diselep lagi agar menjadi lebih halus, dinamakan kebi. Terus ada campuran lainnya itu apa? Kebi, jagung, dedak, terus konsentrat, tepung Kentucky, tepung ikan, semua harus ada. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bahan pakan tersebut biasanya didapat dari mana? Beli atau ada yang olah sendiri? Kita beli dari pabrik juga ada, dari perorangan juga ada, jadi tidak menentu. Yang penting kalkulasi harga harus sesuai dengan yang kita butuhkan. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana cara untuk mencampur pakan bebek potong tersebut? Kalau kita dulunya pakai cara manual, yaitu semua bahan dijadikan satu langsung kita aduk menggunakan tangan biasa. Pakai tangan. Kalau pakai mesin juga bisa, diadakan mixer. Tapi sekarang pakai mesin ya? Mesin pakai mixer. Itu mixer ya namanya? Mixer pengaduk pakan. Terus apakah di tempat ini pakan bebek kecil dan besar itu berbeda? Pasti berbeda, karena untuk pertumbuhan umur 1 hari sampai 20 hari kita harus mencapai target protein 18% sampai 20% untuk bebek kecil. Untuk bebek besar kita harus pakai standar 18 sampai 17% protein. Berapa kali dalam sehari dalam memberi makan bebek ini? Tergantung situasi dan kondisi. Jadi kesibukan masing-masing orang itu pasti berbeda. Bisa 1 hari dikasih full sampai nanti malam juga bisa. Atau kalau orang yang tidak sibuk ya 2 kali sehari bisa. Tapi ada jadwalnya nih Mas, misalnya pagi jam berapa, jam berapa? Yang pasti di tempat pakan harus selalu tersedia pakan itu. Jadi tidak boleh telat. Oh iya, jadi nggak harus nunggu sampai habis itu Enggak. Tetap harus dijaga. Terus tujuannya dicampur pakannya itu biar apa? Dicampur semuanya. Nah, itu mempengaruhi pertumbuhan bebek itu sendiri. Karena bebek ketika kita pakan campuran itu tidak merata, nanti akan berdampak pada bebek yang besar semakin besar, yang kecil akan kecil. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apakah
pakan bebek yang sekarang dicampur itu sudah lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya atau kurang bagus lagi? Maksudnya untuk pertumbuhan bebek. Untuk pertumbuhan sekarang ini masih dalam kategori standar, belum menemukan yang lebih baik lagi. Jadi ya masih mencari. Terus kesulitan apa yang sering dialami dalam memberi makan bebek itu? Atau mencampur pakannya gitu? Terkadang kalau mencampur sih enggak selalu. Kita terkendala di salah satu bahan pakan yang harus kita cari. Terkadang itu kita mencari kesana kemari telat. Dalam keadaan telat di pabrik nggak ada, di perumahan nggak ada. Nah itu solusinya gimana? Solusinya kita mengganti dengan salah satu protein yang akan yang lebih besar. Jadi harus diganti. Berarti diganti dengan makanan yang lain ya? Ini itu apa ya? Untuk bahannya sama, tapi dalam takaran untuk mendapatkan protein itu yang harus kita kejar. Jadi 6 bahan yang tadi disebutkan, yang paling besar proteinnya itu di konsentrat. Berarti seumpama salah satu bahan kita telat, jadi kita kasih konsentrat lebih banyak. Terus langkah-langkah apa saja yang biasanya digunakan dalam pembuatan awal pakan? Dari awal sampai akhir, maksudnya langkah-langkahnya itu apa dulu atau langsung dicampur atau gimana? Kalau kita mau mengaduk pakan tidak menggunakan alat atau mesin, itu yang paling dasar adalah kebi. Jadi berurutan, saling berurutan, kebi, terus jagung, konsentrat, dedak, terus tepung ikan, baru yang terakhir kentaki, yang di atas baru kentaki. Jadi harus berurutan. Kecuali kalau kita pakai alat mixer itu ya wis sak geleme Langsung dicampur gitu ya? bisa. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, menurut jenengan ini pakan yang seperti ini apakah sudah baik atau kurang baik? Maksudnya membutuhkan pakan yang lain yang lebih baik lagi? Untuk sementara sih enggak. Ini sudah baik dan protein sudah mencukupi, itu sudah lebih dari cukup. Makasih ya Mas ya waktunya ya. Sama-sama. Maaf ya Mas ya merepotkan.